Mandi wajib yang benar bagi laki-laki menurut Islam. Assalamualaikum sahabat ridho ilahi, berikut cara mandi wajib yang benar bagi laki-laki menurut Islam. Salah satu prinsip dari praktik bersuci adalah mandi janabah, atau dalam masyarakat disebut dengan mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Mandi junub disiapkan untuk orang-orang yang dalam keadaan junub. Disebut junub ialah ketika seseorang mengalami salah satu dari dua hal. Pertama, keluarnya mani dari alat kelamin laki-laki atau perempuan, baik karena mimpi basah, mempermainkannya, ataupun gairah yang ditimbulkan penglihatan atau pikiran. Kedua, jimat atau berhubungan seksual, meskipun tidak mengeluarkan mani. Persoalan mandi junub penting karena ia berkaitan dengan ibadah-ibadah lain, baik yang fardu maupun sunnah. Orang yang dalam keadaan junub dilarang, antara lain melaksanakan sholat, berdiam diri atau duduk di masjid, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, melafalkan ayat Al-Quran, dan menyentuh mushaf. Lantas bagaimana cara mandi janabah yang benar? Dalam mandi janabah seseorang wajib melaksanakan dua rukun. Pertama, niat. Yakni kesengajaan yang diungkapkan dalam hati. Bila ia mampu melafalkan juga secara lisan, hal ini lebih utama. Contoh lafal niat tersebut adalah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke kulit dalam dan pangkal rambut bulu. Tubuh diasumsikan sudah tidak mengandung najis. Selain hal-hal yang wajib itu, ada juga sejumlah kesunahan dalam mandi janabah. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah secara teknis menjelaskan adab mandi janabah dengan cukup rinci mulai dari awal masuk kamar mandi hingga keluar lagi. Sebelumnya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Pertama, saat masuk ke kamar mandi ambillah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. Kedua, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat termasuk doa-doanya. Lalu pungkasi dengan menyiram kedua kaki. Keempat, mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai 3 kali bersamaan, dengan itu berniatlah menghilangkan hadas dari janabah. Berikutnya, guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali, kemudian bagian badan sebelah kiri juga hingga 3 kali. Jangan lupa menggosok-gosok tubuh, depan maupun belakang, sebanyak 3 kali, juga menyela-nyela rambut dan jenggot, bila punya. Pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan, kalaupun tersentuh, berwudulah lagi. Di antara seluruh praktik tersebut yang wajib hanyalah niat, membersihkan najis, bila ada, dan menyiramkan air ke seluruh badan. Selebihnya adalah sunnah muakkadah dengan keutamaan-keutamaan yang tak boleh diremehkan. Orang yang mengabaikan kesunahan ini, kata Imam Al-Ghazali, merugi karena sejatinya amalan-amalan sunnah tersebut menambal kekurangan pada amalan fardu. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.